Magelang hari ini. Halo, saya Cindy Cyrus kembali menjumpai Anda dalam Magelang hari ini, edisi 29 Oktober 2012. Muncul wacana pengelolaan parkir di Jalan Pemuda meniru model Jalan Malioboro, Yogyakarta. Namun, kendalanya, di Jalan Pemuda tidak ada kantong-kantong parkir. Yang bisa dijadikan kantong parkir hanya jalan-jalan penghubung yang saat ini menjadi pintu masuk atau pintu keluar Jalan Pemuda. Wacana itu muncul terkait dengan lalu lintas Jalan Pemuda yang semakin padat. Selama ini, parkir sepeda motor dan mobil menjadi satu. Jika tidak dibenahi mulai sekarang, pada masa mendatang bisa menjadi masalah yang sulit dicarikan jalan keluarnya. Informasi selanjutnya, Candi Borobudur kini diterangi dengan lampu bertenaga surya yang menjulang tinggi di sekitar pelatarannya. Instalasi panel surya tersebut memanfaatkan penyinaran matahari pada siang hari untuk menghasilkan tenaga listrik untuk penerangan lampu sepanjang malam melalui 10 panel surya yang dihibahkan Greenpeace. Kepala Tim Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace mengatakan, pemasangan lampu tenaga surya itu adalah pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti angin, sinar matahari, dan panas bumi. Alat tersebut menghasilkan energi bersih untuk Borobudur karena menggunakan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Informasi berikutnya, Bupati meresmikan jalan evakuasi untuk warga terpencil di lereng barat Gunung Merapi kemarin. Peresmian jalan ini disambut hangat sekitar 3.000 warga yang menghadiri acara tersebut. Kepala Desa Kalibening mengatakan, jalan evakuasi tersebut menghubungkan Dusun Demo dengan Kalibening. Jalan itu dibangun dengan mengepras perbukitan serta menguruk 4 sungai. Hebatnya, seluruh tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan merupakan sumbangan sukarela masyarakat. Warga merelakan tanahnya karena menilai jalan tersebut sangat vital untuk akses masyarakat dengan dunia luar. Warga Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur mempersiapkan souvenir khas asli Borobudur. Diharapkan, hal ini akan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar candi. Ketua Gapoktan Wringin Putih mengatakan, souvenir yang dipersiapkan diantaranya mainan berbahan kayu. Warga juga memproduksi makanan olahan berbahan pepaya dan susu kambing. Hal ini dilakukan karena Borobudur belum punya souvenir khas. Souvenir yang dijual selama ini berasal dari daerah lain. Masih informasi tentang Candi Borobudur. Meski Candi Borobudur didatangi sekitar 2,5 juta wisatawan setiap tahun, namun keberadaan destinasi wisata tersebut sama sekali tidak memberikan sumbangan PAD ke Pemkab. Hal ini sangat disayangkan mengingat Candi Borobudur merupakan destinasi wisata unggulan Jawa Tengah. Sebelumnya, Pemkab menerima PAD dari Candi Borobudur sekitar 3 hingga 4 miliar per tahun. Namun 2008 pemerintah pusat membatalkan perda pajak hiburan sehingga tidak ada lagi sumbangan PAD Candi Borobudur terhadap Pemkab. Sekolah sepak bola wajib belajar Magelang berhasil melaju ke babak 8 besar. Anak-anak Magelang berhasil mengalahkan SSB Ksatria Solo melalui babak adu penalti. Pada pertandingan tersebut, SSB Wajar Magelang mampu mencetak gol lebih dulu di babak pertama, yang disusul gol balasan dari SSB Ksatria Solo pada babak kedua. Akhirnya, pertandingan harus diselesaikan dengan adu penalti. SSB Wajar Magelang berhasil melenggang ke babak 8 besar usai menyerangkan lebih banyak gol. Masyarakat sekitar Desa Pasuruan Mertoyudan Mungkit akan direkrut dan dilibatkan dalam pembangunan stadion, terutama dalam penggalian 146 titik pondasi tiang pancang. Tahap pertama dikerjakan dengan menggunakan alat berat, kemudian membangun struktur yang lebih banyak dengan menggunakan mesin. Tahap kedua, rekanan akan melibatkan warga untuk membuat pagar keliling, drainase, pavingisasi, area parkir, dan jalan keluar masuk stadion, lapangan sepak bola, dan lintasan atletik. Berita dari dunia olahraga. PPSM telah merancang kerangka tim. Selain menggunakan pemain muda, juga tidak akan menggunakan jasa pemain asing. PPSM lebih memprioritaskan pemain lokal untuk nantinya bisa bergabung di timnas. Manajer teknik PPSM mengatakan pihaknya tidak takut menghadapi musim mendatang karena pemain lokal muda berkualitas juga banyak.
Sekitar 750 warga desa Margoyoso, Salaman memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda kemarin. Mereka menggelar beberapa kegiatan, salah satunya menangkap ayam kampung. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Muspika. Kepala Desa Margoyoso mengatakan tujuan acara tersebut untuk membentuk karakter pemuda yang bertanggung jawab sosial, meningkatkan kedisiplinan dan kapasitas diri, serta memacu tumbuhnya semangat kebersamaan. Sulit memastikan informasi lolos tidaknya anggaran untuk perbaikan pasar penampungan pedagang pasar Rejowinangun dalam RAPBD perubahan 2012. Informasi di eksekutif dan legislatif justru bertentangan. Apalagi, dokumen RAPBD belum bisa dipublikasikan karena masih menunggu persetujuan gubernur. Saat dikonfirmasi soal keberadaan mata anggaran perbaikan tersebut, Ketua Banggar Dewan Kota mengaku tidak tahu detailnya. Alasannya, banyak sekali mata anggaran yang dirubah. Suasana malam yang remang-remang di bawah sinar bulan menjadikan panggung Aksobia di Taman Wisata Candi Borobudur lebih hidup. Pergelaran sendera tari kolosal yang melibatkan seniman lokal dan luar daerah pun memukau pengunjung. Pementasan diawali dengan tarian-tarian lokal, kemudian disusul tari kolosal. Beberapa tarian mengisahkan perjuangan rakyat masa lampau ketika masih hidup di era kerajaan. Perwira Akmil mendapat pembekalan tentang teknik informatika dari Dispolahtat kemarin. Tujuannya agar perwira Akmil maupun dosen, pelatih, pengasuh, dan pendukungnya benar-benar memiliki kualitas, kuantitas, dan berakademis dalam mencetak kader-kader pemimpin TNI yang Center of Excellence. Berita terakhir untuk hari ini, salah satu faktor pemicu tingginya angka kecelakaan di kota terjadi karena penerangan jalan umum sering padam terlalu pagi. Untuk itu, DKPTK berjanji akan mengintensifkan sistem pengaturan PJU guna memberikan kenyamanan terhadap warga. Kepala DKPTK mengaku selama ini memang PJU sering padam terlalu pagi. Pihaknya terkendala karena pengatur waktu lampu penerangan jalan masih menggunakan sistem manual, sehingga petugas DKPT harus melakukan pengaturan secara rutin satu persatu. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.